Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, damailah negeriku, damailah Indonesiaku. Sebelum melanjutkan penyampaian ini, mohon izin kepada Engkau yang Maha Kuasa, kiranya yang saya sampaikan ini mendapat ridha Engkau dan dapat memberikan manfaat bagi saya dan siapapun yang mendengarkan penyampaian ini. Sahabat yang saya muliakan, tujuan dari penyampaian ini adalah sebagai bahan renungan bersama, juga sebagai usaha pencarian petunjuk mengenai berita kelahiran Satrio Piningit. Saya sangat maklum, tentu banyak dari pemikiran-pemikiran saya yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran sahabat sekalian. Untuk hal tersebut, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Sahabat yang saya muliakan, akan menjadi bergejolak di Nusantara ini jika kelahiran Satrio Piningit diketahui oleh banyak pihak. Apalagi jika ibu yang dipercaya akan melahirkannya ke dunia juga diketahui. Ini akan menimbulkan peperangan yang dahsyat antara pihak yang menghendaki kelahirannya dengan pihak yang tidak menghendaki kelahirannya. Dan semua itu tidak hanya terjadi di kalangan bangsa manusia, tetapi juga akan terjadi di kalangan bangsa jin. Karena pengaruh kekuasaan Satrio Piningit kelak tak hanya untuk kalangan bangsa manusia, tapi juga berpengaruh bagi alam jin. Hal tersebut karena Satrio Piningit dipercaya akan menjadi raja di dua alam. Bayangkan saja jika orang tua dari Satrio Piningit telah diketahui, apalagi sebelum Satrio Piningit lahir dan siap untuk didaulat menjadi pemimpin Nusantara. Tentu tidak hanya bayinya yang akan diperebutkan, bahkan ibu atau orang tuanya juga akan diperebutkan oleh banyak pihak. Dan hal itu tentunya akan mengganggu kehidupan dan kenyamanan ibu yang akan melahirkan Satrio Piningit. Harus ada yang melindungi beliau agar Satrio Piningit tidak berhasil direbut oleh pihak yang salah. Maka sosok orang tua Satrio Piningit tak akan diketahui oleh sembarang orang. Jikapun ada yang mengetahui, beliau akan berusaha untuk merahasiakan keberadaannya, termasuk ciri-cirinya. Meskipun sudah banyak yang mencoba menerawang dengan mata batin, tabir tersebut tak akan mudah terbuka. Keberadaannya selalu dilindungi dan diliputi oleh perisai yang sulit ditembus oleh mata batin sekalipun. Bahkan jika orang tua dari Satrio Piningit itu ada di hadapan kita, kita tidak akan dapat mengetahuinya. Karena begitu kuat perisai yang menutupi atau melindungi keberadaannya. Mereka akan terlihat seperti manusia biasa yang tidak ada bedanya dengan kita. Tidak hanya mata batin manusia yang sulit menembus perisai tersebut, bahkan jin yang hanya memiliki jasad halus pun tidak mudah untuk menembus perisai tersebut. Sehingga meski ada manusia yang mampu berkomunikasi dengan jin, mereka tidak akan mendapatkan informasi apapun dari jin yang menjadi perantaranya. Karena jin tersebut tidak dapat mengetahui informasi apapun mengenai keberadaan orang tua atau ibu dari Satrio Piningit sesungguhnya. Kecuali jin pendusta yang menyampaikan kabar dusta untuk mengelabui manusia, dia akan membisikkan kepada tuannya tentang keberadaan orang tua dari Satrio Piningit tersebut. Lalu, tuannya akan menyampaikan kembali berita itu kepada orang lain dengan bumbu-bumbu penyedap, sehingga banyak orang yang percaya. Padahal apa yang disampaikan itu adalah kabar dusta yang berasal dari jin pendusta. Untuk itu kita perlu berhati-hati dalam menerima informasi mengenai Satrio Piningit. Hingga akhirnya beliau sendiri yang akan mewujud dan dampak dari kelahiran dan kepemimpinannya akan kita rasakan bersama. Saya berani menyimpulkan bahwa Satrio Piningit itu hanya satu orang, tetapi memiliki 7 sifat. Bukan 7 orang pemimpin yang memimpin negara bekas jajahan Majapahit. Karena jika benar Satrio Piningit itu ada 7 orang dan semuanya sudah wujud, maka saat ini Nusantara sudah dalam keadaan damai, tentram, tidak ada kekurangan apapun. Rakyatnya sejahtera, tidak akan ada kelaparan dan kemiskinan yang melanda. Namun apa yang kita rasakan
saat ini masih jauh dari hal-hal tersebut, maka sudah dapat kita tarik kesimpulan bahwa Satrio Piningit itu satu orang dengan 7 sifat dan beliau belum lahir. Menurut sahabat sendiri bagaimana? Apakah sahabat mempercayai bahwa Satrio Piningit itu ada 7 dan semuanya telah lahir? Atau percaya bahwa Satrio Piningit itu hanya satu dan belum lahir? Atau sama sekali tidak percaya akan kelahiran Satrio Piningit? Silakan sahabat boleh menjawab dengan komentar yang sopan pada kolom komentar video yang tersedia. Komentar sahabat akan menjadi bahan informasi bagi kami atau bagi siapa saja yang ingin mengetahui perihal perkembangan dari terrealisasinya ramalan Prabu Jayabaya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah berkomentar secara santun. Apabila paparan ini dianggap bermanfaat, silahkan di-share. Juga bantu kami untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Channel ini tidak hanya membahas mengenai Satrio Piningit, tetapi juga menyajikan pembacaan puisi baik secara langsung maupun dalam bentuk suara dengan latar video yang disertai teks puisi dan iringan backsound. Semoga apa yang kami sampaikan selain sebagai hiburan juga dapat memberikan informasi bagi kita semua. Sahabat yang saya muliakan, bahasan mengenai Satrio Piningit ini berasal dari hasil pemikiran perenungan kami juga dengan mempelajari informasi-informasi dari berbagai sumber yang membahas mengenai Satrio Piningit ini. Untuk itu sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang kami sampaikan ini tidak berkenan di hati sahabat semua, dan saya berlindung kepada Allah atas segala ucapan yang tidak berkenan di hati sahabat semua. Semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan apa-apa yang tengah dicita-citakan serta diusahakan dapat segera terwujud tanpa aral dan kendala. Salam Rahayu. Sesuai dengan namanya Satrio Piningit, maka rahasia tentang sosok tersebut tidak akan mudah untuk dipecahkan. Namun tentunya kita tidak hanya akan tinggal diam, menunggu dan terus menunggu hingga tabir kebenaran ramalan tersebut akan terkuak dengan sendirinya. Maka dari itu, jika tujuan menunggu kehadiran Satrio Piningit adalah untuk sebuah perubahan dalam hal kepemimpinan, maka mengapa tidak kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk terus memperbaiki diri menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri, karena sesungguhnya setiap jiwa adalah pemimpin. Apabila setiap jiwa sudah memiliki jiwa pemimpin yang baik atau telah menjadi pemimpin yang baik setidaknya untuk diri sendiri, maka kedamaian, ketentraman, kesejahteraan itu akan segera terwujud. Dan pemimpin yang terbaik sesuai yang diharapkan pun akan segera muncul dengan sendirinya. Karena pemimpin terbaik akan muncul dari pemimpin-pemimpin yang baik. Sudah menjadi baikkah kita saat ini? Sudah berusaha menjadi lebih baikkah kita saat ini? Baik di sini berdasarkan kacamata setiap orang. Bukan hanya baik menurut diri kita sendiri. Sebab baik menurut diri kita belum tentu baik menurut orang lain. Jika setiap orang menilai diri kita baik, maka baiklah kita. Namun, meski kita terlihat baik, tetapi orang banyak menilai kita buruk, maka akan buruk jugalah kita. Tapi apapun yang dikatakan oleh orang lain, maka tetaplah menjadi baik dan jangan pernah menilai orang itu buruk. Karena penilaian itu akan kembali pada diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi kami, umumnya bagi semua pihak yang menonton dan menyimak tayangan ini. Semoga kita semua selalu mampu untuk terus-menerus menebar kebaikan, agar kehidupan yang kita jalani selalu memiliki aura kebaikan, sehingga kedamaian dan kesejahteraan dapat kita rasakan bersama. Atas segala kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.